Film ini mengisahkan putra dari Lucilla yaitu Lucius yang kembali ke Roma untuk mewujudkan impian kakeknya, yaitu menjadikan Roma sebagai kerajaan yang damai. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah, karena Lucius harus menghadapi kaisar kembar yang wataknya masih kekanak-kanakan. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, langsung saja seperti biasa, jangan lupa sanggigirkan atau miringkan HP kalian, semua teriak brung. Setelah kematian Kaisar Commodus dan Jenderal Maximus dalam duel hebat di Colosseum, Kekaisaran Roma kini dipegang oleh gubernur yang bernama Septimus Serpius. Akan tetapi kekuasaannya tidak bertahan lama karena Serpius memberikan tahtanya kepada kedua anak kembarnya yang bernama Septimus Berianus alias Kerekela dan adiknya Publius Septimus Geta alias Geta. Padahal seharusnya tahta Kekaisaran Roma jatuh ke tangan Lucilla yang merupakan kakak Commodus dan putri pertama dari Marcus Aurelius. Selain itu, Lucilla juga masih memiliki seorang putra yaitu Lucilius yang sebelumnya dilarikan ke Kaisaran Numidia. I promise I'll bring you back as soon as it's safe. Hal ini untuk mencegah terbunuhnya Lucius saat Commodus masih hidup dan karena kekerasan Roma dipegang oleh dua pemuda kembar. Mimpi Marcus yang ingin menjadikan Roma damai pun akhirnya pun sirna. Kakak beradik itu juga terkenal kejam dan arogan, bahkan memicu terjadinya korupsi di mana-mana. Dan dari sinilah kisah perjuangan Lucius dimulai. That speak is from the colonies. The task and mighty labor lies. 16 tahun setelah akhir di film sebelumnya, Lucius kini sudah tumbuh dewasa di kerajaan Numidia dan memiliki nama samaran Hanno. Ia juga memiliki seorang istri bernama Erisat. Saat Erisat sedang nyaitan sesehan, tiba-tiba trompet pun berbunyi yang menandakan bahwa adanya musuh datang. Keduanya pun segera mengenakan pakaian perang dan bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di benteng Numidia yang dipimpin oleh Kaisar Jagerta. Sementara itu, musuh yang akan mereka hadapi ternyata dari prajurit Roma yang dipimpin oleh Jenderal Caesius alias suami baru dari Lucilla. Too strong, furl sail and strike water. Dan ketika kapal-kapal Romawi itu mulai mendekat, terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Di dalam pertempuran itu, Caesius dan prajuritnya berhasil masuk ke benteng, sehingga terjadilah pertarungan jarak dekat. Dari situ Hanno dan Erisat bertarung dengan sangat baik. Akan tetapi Caesius melihat Erisat menembakkan anak panahnya ke anak buahnya. Alhasil ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erisat menggunakan panah. Melihat istrinya terbunuh, Hanno pun shock. Dan karena tidak fokus, Hanno pun kabogem sampai jatuh ke lautan. Dalam posisi seperti ini, Hanno lalu mendapati dirinya berada di antara hidup dan mati, di mana ia menyaksikan Erisat bergabung dengan tukang perahu ke alam baka, sementara ia ditarik kembali ke kehidupan nyata dan mendapati kalau perang telah dimenangkan oleh pihak Romawi. Hanno dan prajurit serta warga Numidia yang masih selamat kemudian ditangkap, sedangkan Caesius melakukan penghormatan kepada prajurit yang gugur dengan cara membakar semua mayatnya.
Setelah Numidia diambil alih oleh Hanno, Jagartha dan prajurit lainnya kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak. Di dalam perjalanan menuju ke Roma menggunakan kapal, Hanno mendapati kalau tangan Jagartha pun terluka parah. What damage have they done you? Selain itu, Jagartha juga sudah pasrah karena ia tahu bahwa saat mereka tiba di Roma, mereka tidak akan dijadikan budak melainkan sebagai petarung gladiator. When I die, he's sailing us to something I cannot endure. My ancestors will meet me in the next world. Singkat cerita, Ekesius kemudian tiba di Roma, tepatnya di Ostia. Di sana Ekesius diberi hadiah oleh Kaisar Geta dan Kerekela. Namun bukannya senang, Geta malah memberitahu Ekesius bahwa mereka masih belum puas dan meminta Ekesius untuk menaklukkan Persia dan India. I have taken Numidia in your names. In honor of your conquest, Is honor enough for me? Tentu saja Ekesius pun keberatan karena dirinya baru saja menyelesaikan perang dan ingin beristirahat. Persia. There are victories yet still to come. India. I only ask for some respite from war. Sementara itu Hanno, Jagartha dan prajurit lainnya kemudian tiba di Roma. Mereka lalu dibeli oleh kepala arena gladiator di Antium bernama Marinus, yang perannya sama seperti Proximus di film sebelumnya. Namun Marinus sedikit berbeda karena ia memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang bahkan sekelas kaisar. Master of gladiators! Citizens of Antium! Good enemies of Rome! Sebelum menjadikan mereka seorang gladiator, Marinus sengaja memasukkan Hanno, Jagartha dan lainnya ke dalam arena, di mana mereka harus melawan kawanan babon-babon liar. Di dalam pertarungan itu, Jagartha memilih mati di arena dan dibiarkan seekor babon mencabik lehernya. Sedangkan Hanno dengan sekuat tenaga melawan satu babon dengan cara menggigit lengannya. Hal ini pun membuat Marinus tertarik dengan Hanno. Ditambah lagi Hanno berhasil membunuh satu babon dengan sangat mudah. Which one is interesting? I'll buy it. Setelah pertarungan di arena selesai, Hanno dan prajurit tersisa kemudian dikumpulkan. Di situ Marinus masih penasaran dengan Hanno sehingga ia mengujinya dengan meminta Hanno untuk melawan pelatih gladiator bernama Pigo. You. Dan ternyata terbukti bahwa Hanno ini memiliki kemampuan bertarung yang hebat, di mana ia mampu mengalahkan dengan sangat mudah. Setelah melihat kehebatan Hanno pun, Marinus mengundang Hanno ke kantornya. Di sana Marinus melihat kalau kemampuan Hanno berasal dari amarahnya. Lantas Marinus pun bertanya siapa yang membuat Hanno sampai semarah ini. Hanno pun menjawab kalau dirinya ingin membunuh Jenderal Ekesius yang telah menyebabkan istrinya terbunuh. You, my friend, rage. Serve me, and I will serve you. Deny me. Mengetahui hal itu pun Marinus membuat tawaran di mana Hanno harus melayani Marinus sebagai petarung gladiatornya, dan jika Hanno menjalankannya dengan sangat baik maka Marinus akan membawa Ekesius ke hadapan Hanno. Give you that would satisfy General us, Acacius? and you will die. Di sisi lain, Ekesius dan istrinya Lucia terlihat sedang mengobrol tentang kelakuan kedua kaisar yang semakin kesini semakin arogan. Disinilah keduanya berencana membuat kudeta, di mana Ekesius akan mengirimkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar saat waktunya sudah tiba. Those two is at an end. I will not waste another How generation. many of them will be loyal to you alone is the dream of Rome. If our people are not free. Di hari berikutnya, Marinus membawa Hanno ke kota dengan niatan memperkenalkan Hanno kepada kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah Senator Thrax. Di dalam pesta itu, Marinus dan Thrax mempertarungkan Hanno dan jagoan gladiator bernama
picak. Namun sebelum dimulai, Kaisar Kela dengan sengaja meminta kedua gladiator untuk bertarung sampai mati menggunakan pedang. For the games. Well. How large a sum did you have in mind? For your entertainment, This is your gladiator. It is. swords! Let's not kill each other for their amusement. Karena tak ada pilihan lain, kedua gladiator itu pun mulai bertarung, dan dengan gerakan papukatnya, Hano akhirnya berhasil membunuh Picak. Melihat kehebatan Hano, Geta pun mendekati Hano dan memintanya untuk bertarung di Kolesium. Tetapi Hano hanya menjawab dengan puisi yang berkata, gerbang neraka terbuka siang dan malam, lancarkan jalannya dan mudahkan jalannya. Namun untuk kembali dan melihat langit yang ceria, disinilah tugas dan kerja keras terletak. Gates of hell are open night and day, and view the cheerful skies in this. Very clever, Macronus. Thank you. Setelah melafalkan puisi itu, Marinus langsung membawa Hano pergi. Di malam harinya, Putri Lucia melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Ekesius dan para senat yang berpihak untuk melengsarkan Kaisar. My lady, I wish we were meeting in better time. When? On the final day of the games. This plan is ambitious. Di sana para senat termasuk Treak setuju tentang rencana ini dan meminta Lucilla untuk menjadi ratu jika kudeta mereka berhasil. And so do you. Fully yours. Lucilla, you are the daughter of Marcus Aurelius. Di keesokan harinya, Hano dan prajurit tersisa dibawa ke Kolesium, dan di hari itu juga menjadi hari pertama kalinya Hano bertarung di dalam Kolesium yang disaksikan oleh Kaisar serta rakyat Roma. Emperor Caracalla! I've seen bravery in men and women. Singkat cerita, Hano dan para gladiator lainnya kemudian dimasukkan ke dalam arena di mana mereka akan bertarung melawan Glesio, sang gladiator penunggang badak. Ketika pertandingan pun dimulai, Hano meminta yang lainnya untuk terus menghindar. Namun di tengah-tengah itu salah satu gladiator tidak sabaran sehingga ia pun diseruduk oleh badak sampai tewas. Setelah itu, Hano tiba-tiba mengambil tanah di arena dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh mendiang Jenderal Maximus. Hal ini menyebabkan Lucia memperhatikan dan langsung mengenali Hano. Di dalam pertarungan itu, Glesio pun berhasil mengalahkan Hano. Untungnya Kaisar Geta memberi Hano ampunan sehingga Glesio pun tidak bisa membunuh Hano. Namun bukannya menerima ampunan itu, Hano malah menantang dan meminta Glesio melanjutkan pertarungannya. Shall we show mercy? No mercy! Sampai akhirnya Hano menemukan titik lemah dan berhasil membunuh Glesio. Di saat itu juga Kerekela dan Geta menyebutkan puisi yang dirapalkan oleh Hano. Lucilla yang mendengar puisi itu pun langsung syok. Ia kemudian segera pergi ke kamar Lucius waktu masih kecil dan melihat puisi itu tertulis di dinding-dinding kamar Lucius. Open night and day. Alhasil Lucia pun menyadari bahwa Hano adalah Lucius, putranya yang menghilang. Sementara itu Lucius yang terluka setelah mengalahkan Glesio diobati oleh seorang dokter bernama Ravi yang dulunya seorang gladiator. Ravi, I'm a doctor. It's for the pain. Where'd you learn your trade? Why do you ask? I feel like I know those words. Tidak lama kemudian, Lucilla memanggil Marcinus untuk mempertanyakan tentang asal-usul Hano. Hal ini pun membuat Marinus bertanya-tanya mengapa putri sekelas Lucilla peduli dengan budak gladiator seperti Hano. Dan dari situlah Marinus mulai menduga bahwa Hano keturunan bangsawan Romawi. It's truly an honor. I was in the service of your father's army.
And where did you find these gladiators? She had a child. Di malam harinya, Senator Gracchus membawa Lucia untuk bertemu dengan Hanno agar dapat memberitahu Hanno tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Lucilla mengatakan kalau Hanno adalah putranya hasil hubungan gelap dengan Jenderal Maximus. Gladiator, there's much you do not understand. I'm so sorry. Take your father's strength. Itulah mengapa Hanno sangat tangguh dalam sebuah pertarungan karena memiliki darah Maximus. Namun Hanno malah marah dan menyalahkan Lucilla karena membiarkan dirinya hidup sendirian di negeri orang. I have no mother or none that I can remember. And I see him in you. Get out. Lucilla pun menangis, lalu ia keluar dari sel dan bertemu dengan Ekesius. Lucia pun memberitahu Ekesius bahwa Hanno adalah putranya, yaitu Lucius. I know my son. Are you certain? Lucius is alive. You must help him. Di hari berikutnya, pertandingan gladiator kedua pun diadakan. Di dalam pertandingan kali ini, arena gladiator diubah menjadi kolam berisi ikan hiu. Tidak cuma itu, Lucius juga diharuskan beradu strategi perang laut melawan prajurit Persia. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Lucius pun memimpin para gladiator agar fokus menghancurkan dayung musuh. Meskipun sebagian gladiator terbunuh oleh panah prajurit Persia, Lucius tetap mengincar dayung-dayung tersebut. Setelah berhasil menghancurkan semua dayungnya, Lucius menabrakkan kapalnya ke kapal Persia. Dan dari sinilah terjadi pertarungan jarak dekat. Di dalam pertarungan itu, Lucius mengambil sebuah busur dan mencoba menembakkan panahnya ke Ekesius. Akan tetapi, panahnya malah meleset di antara Geta dan Kerekela yang mereka anggap sebagai serangan terhadap Kaisar. Singkat cerita, setelah pertandingan dimenangkan oleh Lucius, Marcinus pergi ke rumah Thrax untuk menagih hutang. Dan untuk menebusnya, Marcinus meminta Thrax untuk membocorkan tentang Ekesius, di mana Thrax mengungkapkan bahwa Ekesius memiliki rencana untuk menggulingkan Kaisar. This is my house now. Truth, then. You wish to dethrone the emperor. Yes. Di malam harinya, saat Ekesius hendak menemui Lucilla dalam perencanaan kudeta, tiba-tiba semua prajurit Ekesius dibunuh oleh prajurit Kaisar. Di tengah jalan, Ekesius dan Lucilla lalu dibawa ke hadapan Kaisar, di mana Kaisar sudah mengetahui rencana mereka yang hendak melakukan pemberontakan. All this you have forfeited by your treachery. Your name will be forgotten! Why wait? Dan terungkaplah bahwa yang membocorkan rencana Ekesius adalah Marcinus, mengingat Marcinus memiliki janji kepada Lucius untuk membawa Ekesius ke hadapannya. Marcinus pun menyarankan ke Kaisar agar menghukum Ekesius dengan cara memasukkan Ekesius ke dalam gladiator melawan Lucius. It's too common. He is a traitor. He must die. Sementara itu, Lucius terlihat sedang mengobrol dengan rapi yang menunjukkan sebuah ukiran nama para gladiator yang telah gugur. Namun dalam ukiran itu ada yang dihapus, yaitu nama Maximus. Meskipun begitu, nama Maximus masih teringat di kalangan masyarakat atas jasanya yang berhasil membunuh Commodus. Maximus bowed to no one. Rapi lalu membawa Lucius ke ruangan bawah tanah, di mana ruangan itu terdapat baju zirah milik Maximus. Di hari berikutnya, hukuman Ekesius pun dilakukan. Dalam hukuman itu, Ekesius dipaksa turun ke arena untuk melawan 4 prajurit, dan karena Ekesius memiliki pengalaman bertarung, ia pun dengan mudah mengalahkan keempat prajurit tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan keempat prajurit, Ekesius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Lucius yang diselimuti amarah lalu mulai menyerang Ekesius. Akan tetapi Ekesius hanya menangkis-nangkis sambil berkata bahwa semua ini hanyalah salah paham, dikarenakan Lucius putra dari Maximus yang juga merupakan teman dekat Ekesius. I know who you are. I love you, Mother Lucilla. Akhirnya Ekesius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Geta pun membuat keputusan agar Lucius mau mengeksekusi Ekesius. Namun di sini Lucius berubah pikiran, akhirnya menolak untuk membunuh Ekesius. Sayangnya Kerekela dan Geta masih tidak terima atas kelakuan Ekesius, meminta prajurit Kaisar Peratonian untuk membunuh Ekesius menggunakan panah. Setelah terbunuhnya Ekesius, Lucius pun kemudian mengutuk tindakan mereka. Ia juga memberitahu para rakyat bahwa jika Roma memperlakukan para pahlawan seperti ini, maka mereka semua harusnya diperlakukan lebih buruk lagi. Mendengar kata-kata dari Lucius, para warga pun mulai marah kepada Kaisar. Beberapa saat kemudian, Marcinus menemui Lucius di selnya untuk mempertanyakan mengapa ia mengampuni Ekesius. Padahal Marcinus sudah susah payah untuk memasukkan Ekesius ke dalam arena. We had a bargain. How blue is your blood? It's an old man's fantasy. Lucius pun menjawab bahwa Roma tidak perlu ada tumpah darah lagi. Namun Marcinus membantahnya dengan mengatakan kalau Roma tidak akan berubah menjadi baik. I have a destiny. Di malam harinya, Marcinus mengunjungi para kaisar. Ketika orang-orang mulai melakukan kerusuhan di jalan-jalan, di sana Geta menghina Kerekela atas pandangan mereka yang berbeda tentang cara menangani masalah tersebut, dan terjadilah perdebatan antara kakak beradik tersebut. Don't you hear them? They're calling for our heads. Setelah berdebat, Marcinus menemui Kerekela secara pribadi yang memiliki ingon-ingon anak monyet bernama Dandas. Di situ Kerekela curhat kalau ia merasa selalu berbagi segalanya dengan Geta dan tidak pernah memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Bukannya memberi nasihat, Marcinus malah menghasut Kerekela untuk menghadapi saudaranya dengan belati. Nothing's ever mine. We cannot. Chaos. He's lying. No, it's your decision. Alhasil Kerekela yang memiliki ide di bawah rata-rata langsung menemui Geta dan mencoba membunuhnya. Come back. Help me. Namun karena Kerekela kurang kuat, Marcinus pun datang dan membantu Kerekela dengan memenggal kepala Geta. Di keesokan harinya, Lucilla mengunjungi Lucius untuk memberinya cincin milik kakeknya. Dari situlah keduanya baikan, di mana Lucius mau memeluk Lucilla dan mau menganggap sebagai ibunya lagi. Gave it to Cassius for his valor. I've no desire to lose you again. Di sisi lain, Kerekela mengambil alih tahta dan mengumumkan kepada senator bahwa monyet peliharaannya yaitu Dandas diangkat sebagai konsulnya. Hal ini pun membuat para senat shock dengan ketololan Kerekela. Dondas! El Dondas? El Dondas! Tidak cuma itu, Kerekela juga mengangkat Marcinus menduduki posisi kekuasaan yang lebih tinggi alias setara dengan kaisar. Setelah penobatan selesai, Marcinus pun kemudian pergi ke Lucius untuk berbicara dengannya. After Rome falls, I have made myself unlike. Your death will clear my path to the throne. Di mana dulunya ternyata Marcinus adalah budak Marcus alias ayahnya Lucia. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengakhiri gadis keturunan Marcus dengan cara menghasut Kerekela agar mau mengeksekusi Lucia di depan umum. Your father's mark on me. Tomorrow, there will be games
Sementara itu Lucius pun memanggil Rapi dan memberikan cincin kakeknya kepada Rapi untuk diserahkan kepada seorang jenderal di Ostia agar pasukannya dapat membantu mereka melakukan pemberontakan nanti besok, tepatnya saat Lucia akan dieksekusi. Robbie, Take this ring to General Darius Sextus Aurelius, the Prince of Rome. Tanpa pikir panjang, Rapi pun segera pergi ke Ostia. Sesampainya di sana, ia langsung memberikan cincin Merkus kepada jenderal yang dimaksud dan mengungkapkan kalau Pangeran Lucius membutuhkan bantuannya. Who gave you this? Singkat cerita, hari eksekusi mati Lucia pun dilakukan. Lucia dan para senator pengikutnya kemudian diletakkan di tengah arena, di mana nantinya Lucius akan melindungi ibunya dari puluhan prajurit kaisar. Saat Lucius hendak disiapkan oleh Pigo, Lucius mulai melakukan perlawanan dan membunuh Pigo. Setelah itu, ia pergi ke ruangan bawah tanah untuk memakai baju zirah ayahnya. Today, you're going to defend your mother. Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator untuk membantunya melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar, dan setelah semuanya siap, Lucius turun ke arena untuk menghadapi puluhan prajurit kaisar. Ketika permainan sudah dimulai, para gladiator pun mulai bermunculan sehingga terjadilah peperangan antara gladiator melawan prajurit kaisar. Di saat itu juga Marcinus mendapatkan kabar bahwa prajurit di Ostia sedang menuju ke sini untuk melakukan pemberontakan. Tanpa pikir panjang, Marcinus pun memerintahkan jenderal prajurit kaisar bernama Asu untuk menghadang prajurit Ostia di gerbang paling depan. Ride to the gate and hold them. Melihat keadaan semakin kacau pun, akhirnya Marcinus pun membunuh Kerekela dengan paku. Setelah itu, ia menembakkan anak panah ke arah Lucia yang membuat Lucia terbunuh. Melihat ibunya terbunuh, Lucius pun segera mengejar Marcinus yang kabur menggunakan kuda. Keduanya lalu berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan kekaisaran. Di situ Lucius mulai menyerang Marcinus yang menyebabkan keduanya terjatuh. Keduanya lalu lanjut duel sampai ngegebrus kewalungan. Ketika Lucius terpojok oleh serangan Marcinus, Lucius mengingat kata-kata ibunya dan langsung menyerang balik Marcinus dengan menggunakan batu. Tidak cuma itu, Lucius juga merebut pedangnya dan memotong lengan Marcinus sebelum akhirnya menebasnya hingga tewas. Setelah berhasil membunuh Marcinus, Lucius kemudian berbicara kepada kedua pasukan dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi bertarung tanpa alasan. Alhasil mereka pun menyimpan pedang mereka dan bersorak untuk saling tidak menyerang. Di malam harinya, Lucius pergi ke arena sendirian. Ia berlutut di atas pasir dan berbicara kepada Maximus saat ia berduka atas kedua orang tuanya, dan akhirnya film pun enggesan. Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya, sampai jumpa di alur film selanjutnya.